yang kemudian dilaporkan, dan sekarang alhamdulillah para pelaku-pelakunya sudah berhasil kita amankan. Saya mulai dari pertama kejadian tanggal 6 Agustus yang lalu, hari Jumat sekitar pukul 11 di daerah Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ya, di samping jalan tol Jatikarya sana. Awalnya sekitar pukul 10 ada orang yang sedang ngarit, ya, ngarit menjadi rumput pada saat itu di bawah kolong jembatan tol di tol Jatikarya Bekasi. Kemudian menemukan setumpuk tanah yang baru saja ini, dan ada tangan, ya, tangan pada saat itu dicurigai. Setelah dibuka ternyata mayat. Itu yang kemudian dilaporkan kepada ketua RT dan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari awal situlah tersebut kemudian teman-teman dari Resmob melakukan penyidikan, ya, untuk mengetahui juga awal dari siapa korban ini. Diketahui korbannya inisialnya adalah RSJ, inisialnya adalah RSJ, umur 33 tahun. Dia adalah karyawan swasta yang biasa setiap hari bekerja sebagai terapis bekam, ya, tinggalnya dari daerah Cakung, Jakarta Timur. Kemudian berawal dari situlah kemudian dilakukan pendalaman dari beberapa saksi-saksi yang ada, termasuk ada salah seorang temannya yang memang sering melakukan hubungan melalui media sosial yang ada, teman korban, ya, teman korban. Kemudian didapatlah kegiatan di daerah sana. Pertama temannya, kemudian yang kedua juga ada temannya melalui media sosial, ya. Jadi ada dua temannya ini yang dari awal media sosial. Kemudian diketahuilah karena pada saat itu si korban pernah men-share lokasi, ya, terakhir itu korban ini share lokasi kepada temannya, dan posisinya adalah di daerah Bogor, ya, daerah Bogor. Itulah kemudian penyidik melakukan pendalaman ke arah daerah sana. Ditemukan ada seseorang yang bekerja sebagai penjaga villa, inisialnya adalah D, sebagai saksi yang mengetahui memang korban terakhir ketemu sama dia bersama si tersangka, ya. Jadi tersangka ini inisialnya adalah MA alias R. Dari saudara D itu kemudian disusuri lagi karena saudara D ini, penjaga villa tersebut, belum pernah melihat si pelaku ini. Kemudian disusuri lagi menuju, karena setelah itu si korban sama pelaku ini berangkat lagi menuju daerah Bogor juga, daerah di Citerep, arah pulang ke Cakung. Jadi sempat berhenti di salah satu rumah milik temannya, inisialnya adalah A. Karena pada saat itu si pelaku ini merasa kurang sehat karena berboncengan mereka dengan si korban. Merasa kurang sehat, kemudian minta dibekam oleh si korban, ya, minta dibekam oleh korban karena dua-duanya antara korban dan pelaku ini sama-sama bekerja sebagai terapis bekam. Kenapa ke saudara D? Karena memang ada pesanan pada saat itu, pesanan untuk melakukan bekam. Sampai di rumah A dilakukan bekam pada saat itu, ya. Nah, dari situ penyidik mulai dapat diterang si pelakunya, ya, karena lepas dari sana, menurut keterangan tersangka setelah kita amankan, bahwa memang sempat terjadi cekcok antara tersangka dengan si korban. Masalah apa? Motifnya adalah masalah memang ada affair atau si tersangka ini memang suka dengan si korban, bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri, ya, sudah berkeluarga, ya, istri, ya, pada saat itu, tetapi sehingga korban tidak mau, dan korban mengakui bahwa dia juga sudah punya pasangan, sudah punya pacar yang akan rencana kawin. Nah, inilah yang membuat si tersangka ini tidak terima, kemudian
di sekitar jembatan tol Jati Sampurna di situ. Si tersangka melakukan penganiayaan terhadap si korban dengan menggunakan tangan. Pertama adalah memukul mukanya sebanyak 2 kali, kemudian dibarengi lagi belakangnya dipukul. Ya. Setelah itu korban jatuh, dibekap. Karena korban ini kan menggunakan cadar, dibekap sampai dengan tidak bisa bergerak. Ya. Dalam kondisi sebenarnya menurut si tersangka juga memang masih kondisi lemas saja. Tetapi hasil visum kita, hasil proses kita lakukan, memang meninggalnya adalah karena mati lemas. Setelah dibekap, kemudian diseret, dibawa masuk ke bawah jembatan. Ya, dengan kondisi dia belum tahu hidup atau mati, si korban kemudian ditanam di situ, dia gali sendiri, yang dia lakukan dia tanam di situ, tapi tidak dalam, sempat tangannya kelihatan. Nah, itulah kemudian besoknya ditemukan oleh salah satu pemotong rumput, menemukan jasad yang sudah tertanam tetapi tidak dalam, tangannya kelihatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.